Sahabat kapal yang terkasih dalam Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Besok kita memasuki hari Minggu biasa ke-15. Bacaan pertama diambil dari kitab Amsal bab 7 ayat 12 sampai 15. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 3 sampai 14, dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13 tentang Yesus mengutus ke-12 rasul. Nah, para sahabat kapal yang terkasih, untuk mengawali permenungan pada minggu biasa ke-15 ini, saya mempunyai cerita singkat yang mungkin banyak orang bisa menafsirkan berbeda-beda. Suatu ketika saya sedang bekerja bersama para frater di salah satu pastoran atau unit pastor yang ada di seminari tinggi. Ketika bekerja, ada salah seorang pastor yang bertanya kepada saya. Mungkin itu hanya bermain-main atau bagaimana, saya tidak mengetahuinya. Pertanyaannya begini dalam bahasa Jawa. Frater, apa sing luwih dhuwur saka bening? Frater, apa yang tingkatannya lebih tinggi dari jernih? Secara spontan saya menjawab, kula boten ngertos Romo menawi boten enten. Secara spontan saya menjawab, saya tidak tahu Romo, mungkin tidak ada. Suatu hal yang sebenarnya tak terduga, pastor itu menjawab, Frater, sing luwih dhuwur saka bening ya kuwi sing ngungkuli bening, yang artinya frater yang lebih tinggi dari bening atau jernih, yaitu yang melampaui bening atau jernih. Lah, ya enggak bisa begitu Romo, itu kan menggunakan kalimat imbuhan. Cerita cukup sampai di sini. Ketika saya memfikirkan dan merenungkan cerita ini, saya menarik benang merah seperti ini. Terkadang manusia memfikirkan atau mempersulit diri untuk mencapai sesuatu yang ia inginkan. Padahal di lain pihak banyak orang mengulurkan tangan untuk bersedia membantunya. Manusia sering jatuh pada sifat egois untuk menunjukkan bahwa dirinya selalu eksis atau bangga akan sesuatu keberhasilan yang ia capai dengan sendiri. Sahabat kapal yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini melalui bacaan Injil, Yesus mengutus ke-12 murid-muridnya berdua-dua dengan berbagai aturan di dalamnya. Maksud Yesus mengutus muridnya berdua-dua ialah agar mereka saling melengkapi, saling meneguhkan, dan saling mengingatkan sehingga mereka tetap berada pada pewartaan kabar gembira yang benar. Para murid juga dilarang membawa bekal dan perlengkapan. Hal ini mau menunjukkan bahwa para murid harus percaya akan providensiadi. Para murid harus percaya akan penyelenggara ilahi untuk kebutuhan mereka. Selain itu, agar para murid fokus pada tugas utama, yakni pewartaan kabar baik. Juga harus siap menghadapi berbagai tantangan atau persoalan yang dihadapi. Para sahabat kapal yang terkasih dalam Tuhan, untuk zaman sekarang ini dan situasi sulit saat ini, di mana kita mewartakan kabar baik Allah? Pertama dan paling yang utama ialah pewartaan dalam keluarga masing-masing di rumah, seperti melalui kesetiaan dalam mengikuti Ekaristi atau kegiatan rohani secara online, melalui pengajaran maupun doa-doa yang dibangun dalam keluarga dan lain-lain. Kegiatan yang baik yang dilakukan di dalam keluarga-keluarga juga merupakan sarana atau pewartaan kebaikan Tuhan. Maka dari itu, sahabat kapal yang terkasih dalam Tuhan, kita diundang oleh Allah, dan bersama Allah kita membangun fondasi iman yang kuat di dalam keluarga masing-masing, sehingga keluarga atau rumah sungguh menjadi tempat pewarta sukacita dan damai Tuhan.
Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.